Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita meneruskan kajian adalah al-istimta' baina zaujaini, yakni boleh mengalap senang atau mengambil kesenangan antara satu pihak kepada pihak yang lain. Si suami boleh bersenang-senang dengan istri, sebaliknya istri juga boleh bersenang-senang dengan suami. Jadi maudhu'u aqdin nikah, tempat tujuan daripada akad nikah adalah hillul istimta'i baina zaujaini, dihalalkannya kedua belah pihak itu memperoleh atau mengambil kesenangannya. Fayahillu likullin minhuma al-istimta' bil akhar 'alal wajhil masyru'. Ya, boleh mengambil atau mengambil kesenangan, bahasa yang lebih mudahnya itu bersenang-senang ya. Bersenang-senang satu dengan yang lain 'alal wajhil masyru', tentunya dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat. Sebagaimana juga pesan Allah dalam surat Al-Baqarah 223, Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Perempuan-perempuan kalian, yang dimaksud di sini adalah istri-istri kalian itu laksana ladang bagi kalian, maka datanglah ladang kalian sekehendak kalian. Oleh karenanya wa yahillul lizauji jami'u anwa'il istimta' bi zaujatihi, diperbolehkan atau dihalalkan seluruh bentuk macam-macamnya model mengambil kesenangan terhadap istrinya. Di sini ada keterangan illan nadhra ilal ilal farji, kecuali memandang kepada farji atau kelamin. Makruhun, di sini hukumnya makruh saja ya. Wa illal ityana fid duburi fa innahu haramun, dan dikecualikan yaitu mendatangi istri dari jalan belakang. Jalan belakang ini berarti ya tempat buang air besar, itu haramun ya, hukumnya haram. Diperbolehkan mendatangi dari depan atau arah belakang ya, arah depan atau arah belakang boleh ya. Boleh juga menyetubuhi istri, tentunya di kelaminnya istri min jihati duburi, dari arah belakang ya. Tidak cuma dari arah depan tapi dari arah belakang, tetapi yang disasar adalah kelaminnya istri, bukan duburnya istri. Dan Allah menurunkan sebuah ayat, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum ya'tiha min haitsu sya'a muqabbalatan aw mudabbaratan kana dzalika fil farji. Boleh mendatangi istrinya dari arah depan atau belakang, yang penting di dalam atau ke farji. Nah, terus mengenai masalah al-azal, ngazal itu berarti mengeluarkan kelaminnya suami sebelum dia inzal atau keluar. Ini hukumnya bagaimana? Wa yajuzu al-azlu, boleh azal itu ayyu jami'a fa idza qarabal inzal naza'a. Azal itu adalah mengumpuli istri, kemudian ketika hendak keluar atau orgasme kemudian dicabut. Fa anzala kharijal farji, dikeluarkan di luar farji. Ya, itu boleh. Ya. Berarti ini bisa dijadikan standar atau dasar hukum, boleh menggunakan kondom. Solusinya begitu. Boleh menggunakan kondom. Yang penting kondom itu digunakan untuk menggauli istrinya. Makanya kemarin-kemarin saya dapat kabar bahwa ada sebuah fenomena untuk mengantisipasi hamil di luar nikah, maka boleh menjual kondom di kantin-kantin sekolah atau menjual kondom di kantin-kantin kampus. Kira-kira hukumnya gimana itu? Menjual kondom ya, dilegalisasi oleh sekolahan ya, untuk dijajakan di kantin-kantin sekolah maupun kampus. Kira-kira hukumnya gimana? Boleh nggak jualan kondom di kantin sekolahan atau kantin kampus? Jadi pengertian azl di sini, azl itu adalah mengeluarkan sperma di luar kelaminnya istri. Kita kembali kepada pakem hukumnya. Maka kondom ini dikiaskan atau disamakan dengan ini, bahwa azl itu boleh ketika berhubungan badan dengan istri. Nah, kalau berhubungannya badannya dengan selain istri bagaimana? Ya mau ngazl, mau keluar di dalam, ya nggak boleh. Gimana sih? Kan begitu? Berarti hukum kondom ya, itu hanya boleh diperjualbelikan kepada pasangan yang sah. Maka apabila ada indikasi atau indikator-indikator
bahwa yang membeli itu, ya, taruhlah statusnya belum bersuami atau belum beristri, ya, maka tidak diperbolehkan. Apalagi ada fenomena itu, jual kondom di kantin-kantin sekolah setingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau kantin-kantin universitas. Loh, kepentingannya apa jual kondom di kantin-kantin sekolahan, tempat-tempat pendidikan, kalau tidak untuk apa? Alasannya jadi untuk mengantisipasi hamil di luar nikah. Padahal apa namanya? Ini azl ini diperbolehkan oleh Rasul, ya, boleh. Tapi ini sedang membahas mengeluarkan sperma tidak di dalam kelamin istri, bukan kelamin perempuan asal perempuan. Paham ya berarti ya? Jelas. Berarti kalau ada mengeluarkan sperma di luar kelamin perempuan, ternyata perempuan itu bukan istri, ya tidak boleh. Wong masuknya aja nggak boleh, apalagi keluar. Kalau masuk sudah tidak boleh, bagaimanapun tidak boleh keluar, baik keluar di dalam maupun keluar di luar. Lah, masalah keluar di dalam ataupun keluar di luar kelaminnya perempuan itu hanya boleh dilakukan apabila ini, ya, dengan catatan apabila apa namanya perempuannya itu sudah sah sebagai istri atau budak perempuan, maksimalnya begitu. Selain itu tidak boleh keluar di dalam, tidak boleh keluar di luar. Nah, ini kan kondom ini kan dalam rangka mengantisipasi aja jangan sampai keluar di dalam, tapi tempat keluarnya itu bukan istri yang sah. Contoh kemudian di lingkungan sekolahan, di lingkungan kampus. Berarti kalau kemudian kok ada lembaga yang memperbolehkan jual kondom di institusi sekolahan, itu sama saja menolong, ya, menolong mengeluarkan di dalam kelamin yang kelaminnya itu bukan istri. Ya, itu sih solusi untuk tidak mengantisipasi kehamilan di luar nikah. Jadi yang diantisipasi itu bukan keluar di dalam, ya, mengeluarkan sperma di dalam kelamin perempuan, tapi yang diantisipasi hanya kehamilan di luar nikah. Tuh. Jadi hukumnya begitu, ya. Kalau kondom boleh, tapi penggunaan kondom itu digunakan kepada istrinya. Wa yahrumu al istimna'i biyadi nafsihi. Diharamkan istimna. Istimna itu berarti apa? Mencoba mengeluarkan sperma. Ya, ini masih bahasan mengeluarkan sperma, ya, atau bahasa ya, mengeluarkan sperma, ya. Ada yang mengatakan srot, ada yang mengatakan cerit, ada yang mengatakan serut, begitu, ya, macam-macam. Lah, dalam bab pengecerotan ini, mengecerotkan atau mengeluarkan air mani ini, kalau sudah punya istri, itu tidak boleh dengan menggunakan tangannya suami sendiri, nggak boleh. Ya, wong wis duwe bojo kok. Walah yahrumu biyadi zaujatihi. Tidak diharamkan mengeluarkan sperma dengan tangannya istri. Tidak diharamkan maksudnya. Boleh. Wong di kelaminnya aja boleh kok. Masa pakai tangan nggak boleh? Berarti di seluruh badannya kama yastamti'u bisa iri badaniha. Boleh mengambil senang-senang pada seluruh badannya istri. Arep nganggo kuping, arep nganggo irung, arep nganggo kalak, arep nganggo selempet nang endi, yang penting seluruh badannya istri boleh. Ya. Lah, ini untuk kemudian ada fenomena di masyarakat. Sekarang model zaman semakin canggih, akhirnya muncullah pabrik-pabrik mengeluarkan sex toys. Ya, sex toys tahu nggak? Alat bantu seks atau permainan seks. Ya. Mungkin bentuknya boneka, mungkin bentuknya alat kelamin perempuan, mungkin bentuknya alat kelamin laki-laki, tapi yang kemudian kok si istri mungkin kurang puas, akhirnya menggunakan sex toys, alat bantu kelamin yang dari boneka, tapi yang memasukkannya itu suami. Ya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi yang diperbolehkan itu tubuhnya suami, yang diperbolehkan itu tubuhnya istri, tidak menggunakan alat yang lain. Wa yahrumu al-wat'u fil haidhi wan nifas. Diharamkan bersetubuh pada waktu haid dan nifas. Tetapi masih boleh, ini solusi, ya, tetapi masih boleh mengambil kesenangan dalam hal ini seks itu dengan seluruh badannya istri selain daerah antara pusar dan dengkul. Nah, terus batasan batasan waktunya, ya silahkan, ya. Arep esuk monggo,
arep sore monggo, ya, arep awan monggo, kapanpun boleh, tidak ada larangan. Arep di dalam ruangan boleh, ya, atau di luar ruangan misalnya nang kebun, nang sawah, nang dhuwur gendeng boleh. Sing penting ora ana wong, begitu loh. Ya, arep nang kamar mandi boleh, arep nang ndi boleh. Bahkan wala yukruhu al-jima'u mustaqbilal kiblah, ora dimakruhkan jima' menghadap kiblat, ora dimakruhkan. Wala mustadbiruha, mungkuri kiblat ora apa-apa. La fil bunyan, tidak dimakruhkan di dalam ruangan, wala fis sohra, tidak juga di dalam oro-oro kalau dalam bahasa Jawanya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya lapangan ngentak-ngentak kebone dewek utawa sawah dewek. Aja sawah wong liya mengko kemenangan sing duwe malah domei. Loh, terus kalau misalnya kondisinya si istri masih menyusui misalnya atau masih hamil, itu boleh enggak? Boleh.